Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi ini kita akan belajar biologi bersama Ibu Bunga dengan materi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, yaitu faktor eksternal. Pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, yaitu faktor internal. Hari ini kita akan mempelajari faktor eksternal sebagai berikut. Yang pertama, nutrisi. Tumbuhan sangat membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas nutrisi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman membutuhkan nutrisi berupa air dan zat hara yang terlarut dalam air. Melalui proses fotosintesis, air dan karbon dioksida diubah menjadi zat makanan. Zat hara tidak berperan langsung dalam proses fotosintesis, namun sangat diperlukan agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nutrisi pada tanaman itu mengandung unsur hara. Unsur hara terbagi dua, yaitu unsur hara makro, yaitu unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah besar. Yang termasuk unsur hara makro adalah nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, sulfur, dan magnesium. Yang kedua adalah unsur hara mikro, yaitu unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit. Yang termasuk unsur hara mikro adalah ferum, kuprum, zinkum, mangan, molibdenum, boron, natrium, dan klor. Faktor eksternal kedua yang dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah cahaya matahari. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Namun, keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan tanaman karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Tanaman yang kekurangan cahaya akan mengalami etiolasi. Kita lihat pada gambar, ini adalah tanaman yang normal yang terkena cahaya, sementara ini adalah tanaman yang tidak mendapat atau kurang mendapat cahaya sehingga dia mengalami etiolasi. Ciri-ciri etiolasi ini adalah pertumbuhannya sangat cepat. Kemudian sel-selnya ini menjadi lebih panjang tetapi tidak kuat ya, dan rapuh, mudah patah. Sementara kalau yang normal itu adalah tanamannya lebih kokoh, daunnya juga lebih hijau. Berdasarkan responnya terhadap panjang matahari atau cahaya, tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu tumbuhan hari pendek, short day plant, kemudian tumbuhan hari panjang, long day plant, dan tumbuhan hari netral atau day neutral plant. Apa yang dimaksud dengan tumbuhan hari pendek? Tumbuhan hari pendek adalah tumbuhan yang berbunga jika terkena penyinaran kurang dari 12 jam sehari. Contohnya tanaman krisan, tembakau, kedelai. Tumbuhan hari panjang atau long day plant adalah tumbuhan yang berbunga jika terkena penyinaran lebih dari 12 jam sehari, misalnya 14-16 jam. Contoh, bayam, radis, mustard, kembang sepatu, bit gula, selada, dan tembakau. Tumbuhan hari netral adalah tumbuhan yang berbunga tidak dipengaruhi oleh panjang hari. Contohnya tomat, padi, mentimun, bunga matahari, buncis, dan jagung. Faktor eksternal yang ketiga adalah air dan kelembapan. Air dan kelembapan merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Kelembapan mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman dan mengurangi penguapan. Kondisi ini sangat mempengaruhi terhadap pemanjangan sel. Kelembapan juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. Pada slide ini kita akan melihat fungsi air. Yang pertama untuk proses fotosintesis, yang kedua mengaktifkan reaksi-reaksi enzim, yang ketiga membantu proses perkecambahan biji, keempat menjaga mempertahankan kelembapan, kelima untuk transpirasi, penguapan, keenam meningkatkan tekanan turgor sehingga merangsang pembelahan sel, terakhir adalah menghilangkan asam absisi. Faktor eksternal keempat adalah suhu.
Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Suhu berbanding terbalik dengan kelembapan. Bila suhu tinggi, maka kelembapan rendah. Begitu juga sebaliknya, jika suhu rendah, maka kelembapan akan tinggi. Contoh, pada padi yang ditanam pada awal musim kemarau, di mana suhu rata-rata tinggi, akan lebih cepat dipanen daripada padi yang ditanam pada musim penghujan di mana suhu rata-rata lebih rendah. Artinya, tanaman itu sangat membutuhkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis, sehingga pertumbuhan akan lebih cepat. Hal ini disebabkan karena semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, pernapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. Suhu sendiri ada 3 kelompok ya, ada suhu maksimum, optimum, dan minimum. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi setiap tanaman itu memiliki kisaran suhu masing-masing ya, dan yang terbaik adalah yang optimum. Faktor eksternal kelima adalah tanah. Tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Kondisi tanah ditentukan oleh faktor lingkungan lain, misalnya suhu, kandungan mineral, air, dan derajat keasaman atau pH. Faktor eksternal keenam adalah pH, derajat keasaman, power of hydrogen. Derajat keasaman yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah pH tanah. Faktor pH tanah sangat ditentukan oleh jenis tanah. Misalnya, tanah potsolik merah kuning memiliki pH yang bersifat asam. Agar tidak mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, maka pH jenis tanah tersebut diturunkan dengan cara pengapuran. Faktor eksternal yang ketujuh adalah oksigen. Oksigen merupakan faktor pembatas pada setiap organisme. Kondisi ini berlaku juga untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Konsentrasi oksigen sangat ditentukan oleh medium tempat tumbuhan berada. Bagian akar tumbuhan memerlukan aerasi yang baik untuk mendapatkan oksigen yang cukup. Dengan dasar itulah, maka sering petani menggemburkan tanaman mereka secara berkala. Aerasi yang baik mampu meningkatkan proses respirasi akar untuk mengedarkan unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah ke bagian daun. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi anak didik kami sekalian. Dan mari terus menjaga kesehatan dengan tetap stay di rumah, stay at home. Selamat pagi, terima kasih.